Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini saya hendak menepati janji saya bahwa saya akan membuat video materi tersendiri dalam rangka untuk bagaimana sih caranya memanfaatkan atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam rangka untuk mengerjakan soal-soal terkait atau permasalahan atau kasus terkait dengan time value of money. Artinya adalah ketika kita berhadapan dengan future value atau present value, atau sebenarnya lebih luas lagi, ada juga kita mau menghitung tingkat suku bunga ataukah menghitung end periodnya, itu juga bisa kita lakukan dengan bantuan Excel. Tapi fokus kita di sini adalah kita akan mengaplikasikan Microsoft Excel dalam rangka untuk menghitung future value dan present value. Oke, let's go. Kita lihat bagaimana Excel mengerjakan atau bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengerjakan kasus-kasus terkait dengan future value dan present value. Dan ternyata Microsoft Excel itu sangat powerful dan sangat bisa diandalkan untuk mengerjakan kasus-kasus atau soal-soal atau permasalahan terkait dengan future value dan present value. Oke. Nah, jadi ada satu fungsi di dalam Excel yang fungsi itu ditujukan dalam rangka untuk menghitung nilai future value dan present value. Oke. Nah, apa fungsi tersebut atau fungsi atau apa namanya itu ya? Cara untuk menghitung future value dan present value tersebut. Oke. Jadi, yang pertama adalah untuk present value. Present value future value terlebih dahulu ya. Untuk future value, maka nanti ada fungsi spesifik di Excel yang memang disediakan bagi kita untuk menghitung nilai future value. Nah, nama fungsinya adalah FV. FV. Cukup simple. Jadi, nama fungsinya adalah FV, singkatan dari future value. Ini fungsinya. Kemudian kalau kita hendak mencari nilai sekarang atau present value, maka nama fungsinya adalah present value. Oke. Present value disingkat FV. Ya, ini nama fungsinya adalah PV, present value PV. Oke, ini saya bold. Oke ya. Jadi kalau mau mencari present value, nanti pakai fungsi, kita panggil fungsinya namanya PV kalau present value. Kemudian kalau kita hendak mencari nilai future value, maka kita panggil fungsi di Excel namanya FV. Ya, FV. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hal yang kedua yang harus kita ketahui, pertanyaannya bagaimanakah cara untuk memanggil kedua fungsi tersebut? Bagaimana cara menggunakan kedua fungsi tersebut? Ada dua cara untuk menggunakan fungsi ini. Ya, kedua fungsi ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan jendela fungsi seperti ini. Ini adalah jendela fungsi. Yang pertama, menggunakan jendela fungsi. Saya tulis di sini ya. Yang pertama, caranya gimana? Dengan menggunakan jendela fungsi. Jendela fungsi yang mana ini? Ini jendela fungsi. Yang kedua, caranya adalah dengan menuliskan rumus. Ya, menuliskan rumus langsungnya. Mana Pak yang rumus langsungnya? Yang kayak begini. Ini menuliskan rumus langsungnya. Menuliskan rumus langsungnya itu maksudnya adalah yang kalau kita ngetik di Excel, di sel-sel di Excel yang diawali dengan tanda sama dengan. Ini artinya menuliskan rumus secara langsung. Oke, dapat dipahami ya? Nah, berarti sekarang saatnya kita untuk praktik menggunakan Excel. Nah, sebelum kita praktek menggunakan Excel, kita sekarang lihat dulu fitur-fitur yang ada di sini. Bagaimana menggunakan jendela fungsi dan bagaimana nanti menuliskan rumus. Fitur-fiturnya bagaimana? Ya, fitur-fiturnya seperti apa? Oke. Yang pertama dengan menggunakan jendela fungsi, maka kita cukup pencet yang ini, ya, insert function. Kemudian kita mau apa? Kita mau menggunakan
future value ataukah present value. Oke, taruhlah kita mau menggunakan future value, maka ini kita pilih, kita sorot future value, kemudian kita oke. Nah, ini sudah ketemu ya. Oke, sorry, ini saya batalkan dulu. Ini saya taruh di sini saja ya, supaya enak bisa dilihat. Jadi bagaimana menggunakan jendela fungsi? Maka bukan sama dengan yang ini. Saya pencet fx, kemudian future value, oke. Nah, ini jendela fungsinya ya, ini jendela fungsinya. Nah, jendela fungsi ini ada parameter-parameter yang harus kita masukkan di sini. Yang pertama, parameternya disebut sebagai rate. Rate is the interest rate for the period. Ya, ini adalah tingkat suku bunga. Nanti berapa persen kita tuliskan di sini. Mau dituliskan di sini pakai prosentase, misalkan 10%, tulis 10, pakai lambang persen boleh, atau 10% berarti 0,1 juga boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua indikatornya adalah NPER. NPER itu adalah total number of payment periods in the investment. Ya, bahasa gampangnya adalah berapa kali bayar. Ya, number of period, berapa kali bayar. Kemudian yang ketiga, ini ada sel namanya PMT. PMT itu singkatan dari payment. Apa itu PMT? Is the payment made each period. It cannot change over the life of the investment. Is the payment made each period. Maksudnya apa Pak PMT yang payment each period? Ini maksudnya adalah nilai anuitas. Tadi kan anuitas itu apa? Anuitas adalah serial amount of payment, dibayarkan dalam jumlah yang sama secara berulang-ulang berkali-kali di sepanjang masa periode investasi tersebut. Ya, jadi PMT di sini, ingat PMT di sini maksudnya adalah payment, kependekan dari payment maksudnya adalah nilai principal of annuity, prinsipal anuitas. Ya, nilai anuitas yang dibayarkan berkali-kali berapa. Oke. Nah, berikutnya PV. Apa itu PV? PV adalah present value. Ya, present value. Kalau PMT itu anuitas, nilai anuitas, kalau PV ini nilai single. Kan kita mau mencari FV, future value, maka di sini PV. Kalau nanti kita mencari present value, maka di sini nanti akan menjadi future value atau FV. Oke. Dan ingat-ingat kalau PMT ini adalah anuitas, kalau PV atau FV ini adalah single. Oke. Berikutnya adalah type. Type itu value representing the timing of payment. Ini menunjukkan kapan waktu untuk paymentnya. Dan ini berlaku korelasinya dengan yang PMT, yang payment tadi. Kalau pembayaran untuk anuitasnya ini dilakukan di akhir periode, ya, di akhir periode, at the end of the period, maka nanti cukup diisi dengan 0 atau boleh saja omit, nggak usah diisi apapun kalau dibayarkan di akhir periode, karena defaultnya itu adalah dibayarkan di akhir periode. Sama dengan juga kalau kita menggunakan tabel. Tabel itu asumsinya adalah pembayaran anuitasnya, PMT-nya ini dilakukan di akhir tahun. Ya, asumsinya dilakukan di akhir tahun semua tabel itu. Oke. Jadi kalau di akhir tahun 0, kalau di awal tahun at the beginning of the period, maka nanti di sini harus diisi, nggak boleh dikosongin. Harus diisi dengan angka 1. Oke, angka 1. Oke. Itu kalau jendela fungsi future value. Bagaimana kalau jendela fungsi untuk present value? Sama ya. Sama saja. Bukan sama dengan. Ini saya klik di sini. Kita cari yang present value yang ini. Present value. Isinya sama toh. Rate tingkat suku bunga, NPER number of period, payment anuitas, FV. Nah, seperti saya katakan sudah tadi. Kalau kita mau mencari present value, maka di sini berubah menjadi FV, future value. PMT ini yang anuitas, FV ini yang single. Ya, single. Type sama. Kalau di akhir periode ini nanti 0, kalau di beginning of the period harus diisi dengan angka 1. Tidak boleh ditinggalkan kosong. Oke,
Itu cara yang pertama menggunakan aplikasi Excel untuk solving FV, future value, dan present value, yaitu dengan menggunakan jendela fungsi. Yang kedua adalah dengan menuliskan rumus. Kalau dengan menuliskan rumus, kita nggak usah buka jendela yang kayak tadi yang seperti ini ya. Kita nggak perlu membuka jendela. Terus gimana Pak caranya Pak? Ya kita akan menggunakan tuliskan rumusnya langsung. Ya, jadi sama dengan kalau tadi kita mau mencari nilai future value, nanti akan menjadi seperti ini. Ini future value. Coba saya ketik ya. Sama dengan future value. Nah, langsung ketemu seperti ini. Rate ini adalah rate-nya yang tadi ya. Ini adalah menunjukkan tingkat interest rate-nya. Kemudian N per yang ini, N per ini menunjukkan ya, N per yang di sini menunjukkan number of period, PMT ini tadi yang anuitas, PV ini yang single amount. Kemudian type ini yang tadi 1 atau 0. 1 kalau di awal period. Oke, bagaimana kalau present value Pak? Sama aja. Present value tinggal begini. Ya. Rate ini interest rate, kemudian N per number of period, PMT itu anuitas payment, kemudian FV future value ini adalah single amount, dan type-nya 1 atau 0. Sama. Oke. Nah, sekarang kita praktek bagaimana cara menggunakan Excel yang sebenarnya. Oke. Kita lihat sudah beberapa soal sudah ada di sini. Saya tidak perlu membaca soalnya dan saya tidak akan menerangkan soalnya ini. Yang perlu kita lihat dan kita pelajari di sini adalah bagaimana menggunakan Excel tadi. Oke, ya. Sudah saya summary-kan di sini security deposit ini merupakan PV. Berarti kalau PV yang seperti ini, security deposit ini adalah yang single, ya, single. Kemudian periodnya 12, N per-nya 12, berarti interest rate-nya adalah 4%. Jawabannya adalah 13.448,67. Ini yang ditanya adalah what amount will Joyce receive at the time the lease expires. Ini adalah future value. Jadi soalnya kan Joyce Company sign a lease for an office building for a period of 12 years. Under the lease agreement, a security deposit of 8.400 is made. Ya. Kemudian the deposit will be written at the expiration of the lease with interest compounded at 4% per year. Jadi ceritanya dia itu punya apa nih namanya itu? Security deposit. Ya, security, dia harus melakukan deposit. Ya, dia harus melakukan deposit si Joyce sebesar 8.400. Nah, deposit yang 8.400 nanti bisa cair kapan cairnya? Nanti di akhir tahun ke-12. Ya, di akhir tahun ke-12. Nah, terus pertanyaannya adalah what amount will Joyce receive at the time the lease expires? Bayarnya kan sekarang 8.400-nya. Kemudian nanti dia akan dikembalikan akhir tahun ke-12. Sehingga nilai di akhir tahun ke-12 berapa? Sehingga yang ditanya adalah future value tentunya. Oke. Sekarang kita cek ya hasilnya. Kita kerjakan. Yang pertama dengan menggunakan jendela fungsi yang seperti ini. Oke. Kalau begitu kita gunakan jendela fungsi untuk future value FV. Kita masukkan rate-nya adalah 4%. Kemudian N per number of period-nya adalah 12 ini. 12. Kemudian ini PMT berarti ya ini ya. PMT, bukan PMT, sorry. PMT-nya 0 ya. Payment yang merupakan annuity-nya adalah 0. Kita tuliskan di sini 0. Atau nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kemudian PV-nya adalah 8.400. Single amount dibayarkan sekali. Tadi security deposit-nya dibayarkan sekali sebesar berapa? 8.400. Nah, ketika kita menuliskan di sini, maka untuk supaya Excel mengenali dan nanti hasilnya itu positif, tidak negatif, maka ini kita kasihkan tanda minus di depannya, yaitu minus 8.400. Ya, 8.400. Dan kemudian ini PMT-nya 0, maka ini di sini nggak usah diisi, tidak ada masalah. Ya, left it
left this cell blank, nggak ada masalah ya. Jadi hasilnya adalah yang ini 13.448,67064. Tinggal kita pencet OK. Oke, hasilnya 13.448,67. Itu kalau pakai jendela fungsi. Kemudian kalau saya pakai rumus gimana Pak? Ya tinggal saya ketik aja FV ya, sama dengan rate-nya adalah 4%. Kemudian titik koma, ini tergantung settingan laptop atau komputer atau PC-nya masing-masing ya. Ini bisa koma, bisa titik koma. Kebetulan laptop saya pakai titik koma. Kemudian n pair, number of period-nya adalah 12. Kemudian berikutnya adalah PMT. PMT-nya nggak ada anuitas, ya saya isi 0. Kemudian PV, present value-nya adalah 8.400. Jangan lupa membubuhkan tanda minus 8.400. Kemudian type-nya nggak perlu saya isi karena tidak ada annuity. Oke, langsung saya tutup kurung, saya pencet enter. Nah, sama ya, ketemunya sekian. Udah betul berarti sama, nggak ada masalah. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, soal yang kedua. Kita cek apakah betul atau salah. Ya, soal yang kedua. Ini annual sinking fund 60.000. Ceritanya ini ada perusahaan Bates Company, dia menerbitkan 1 juta 12 tahun bond, jangka waktunya obligasi 12 tahun. And agreed to make annual sinking fund deposit. Jadi ceritanya dia diwajibkan untuk membuat sinking fund. Sinking fund itu dana yang tertanam dialokasikan, tidak boleh diambil untuk keperluan yang lainnya. Oke, 60.000. Nah, the deposit are made, deposit itu maksudnya deposit sinking fund ini, setoran sinking fund ini are made at the end of each year into an account paying 6% annual interest. What amount will be in the sinking fund at the end of 12 years ya, 12 years. Di sini berarti kalau kita perhatikan ini tadi ada kata-kata 60.000 ini prinsipal ya, 60.000 prinsipal, dan prinsipalnya merupakan deposit, disetorkan secara berulang kali annually. Maka pasti di sini bukan single melainkan annuity. Sehingga di sini nanti adalah PMT. PMT-nya 60.000. Kemudian periodnya 12 tahun. At the end of period, nah, apakah dia di akhir periode? Tadi ada kata-katanya di akhir tadi ya. Nah ini dia. The deposits are made at the end of each year. Berarti at the end. At the end berarti nanti tipenya adalah 0. Kalau at the beginning kan 1. Kalau at the end 0. Kemudian interest rate-nya adalah 6%. Hasilnya sekian. Kita cek ya berarti. Ini berarti akan di future value kan dia menyetor 60.000 terus. Nah, yang ditanya what amount will be in the sinking fund at the end of 12 year. Nanti di akhir tahun ke-12 berapakah total akumulasi sinking fund-nya kan gitu. Nah, berarti kita kerjakan di sini. Yang pertama kita pakai jendela fungsi. Nah, jendela fungsi untuk yang future value. Oke, future value. Kemudian rate-nya adalah kita isikan rate-nya 6%. Kemudian number of period-nya adalah 12. Payment-nya, perhatikan payment-nya adakah? Ada. Ini anuitas tadi 60.000. Jangan lupa dibubuhkan tanda minus. Karena kalau tidak dibubuhkan tanda minus, berarti kan di sini ini hasil sementara ya. Ini hasil sementaranya jadi negatif. Jadi supaya tidak negatif kita tambahkan tanda minus. Kemudian PV, present value single-nya adakah? Jawabannya tidak ada. Sehingga ini 0. Oke. Type-nya karena ini annuity kita isikan ya. Karena ini annuity maka kita isikan. Dan tadi at the end of the period maka tipenya adalah type. Di sini kita isikan dengan 0. At the end of the period adalah 0. Kita isikan di sini 0. Oke. Oke, sama ya dengan yang ini ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau pakai rumus Pak? Langsung saja sama dengan FV. Ya, future value rate-nya adalah 6%. Kemudian number of period-nya 12. Kemudian PMT, payment annuity-nya adalah ini tadi 60.000. Jangan lupa dibubuhkan tanda minus.
supaya tidak negatif hasilnya. Kemudian PV-nya 0, tidak ada present value-nya. Kemudian type-nya adalah 0. Kemudian kurung tutup, kita pencet enter. Hasilnya sama. Oke, tidak ada masalah ya. Hasilnya sudah sama. Berikutnya soal yang ketiga. Ada perusahaan namanya Coffee Company is considering an investment that will return a lump sum of 750.000 6 years from now. Jadi ceritanya perusahaan ini dia itu sedang menjajaki investasi. Investasinya itu nanti di akhir tahun ke-6 akan memberikan yield atau hasil sebesar 750.000 dolar. Nah, pertanyaannya, what amount should Coffee Company pay for this investment to earn an 8% return? Jadi ceritanya berapa kemudian uang yang harus dibayarkan, diinvestasikan oleh si Coffee Company agar supaya nanti di akhir tahun ke-6 mendapatkan yield hasil sebesar 750.000. Kalau begitu ini nanti kita akan present value kan tentunya ya. Kita akan present value kan, dan hasil present value-nya adalah segini, 472.627,22. Investment return-nya berarti kan future value, bertindak sebagai future value di akhir tahun ke-6. Future value-nya harus menjadi 750.000. Dan dia sekali aja tuh ini, lump sum. Kata-kata lump sum ini menunjukkan sekali saja. Berarti ini bukan anuitas, bukan annuity. Jadi sehingga nanti di sini adalah FV 750.000. Periodenya 6 tahun. Interest rate-nya adalah 8%. Rate-nya 8%. Oke. Yang pertama kita gunakan yang fungsi, jendela fungsi mana? Nah, ini jendela fungsi. Kita pakai present value. Oke. Rate-nya adalah 8%. Number of period-nya adalah 6. PMT-nya 0, tidak ada. Karena ini sekali, lump sum tadi ya, 0. Kemudian NWT-nya tidak ada. Kemudian FV, future value-nya adalah 750.000. Oh ya, jangan lupa membubuhkan tanda negatif. 750.000 ya, 750.000. Type-nya karena ini bukan anuitas, maka tidak perlu kita isi, kosongin aja. Sehingga kita diisi pun juga tidak ada masalah, diisi 0 juga nggak ada masalah. Coba kita cek ya. Kalau diisi 0 nggak berubah kan, tetap. Tapi kalau di sini diisi 1 itu akan menjadi masalah. Nah, kita cek. Oh, enggak juga ternyata. Oke, karena ini bukan annuity ya, tapi it's okay. Ini di enggak usah diisi ya, biarkan aja. Karena PMT-nya 0, anuitasnya 0. Jadi enggak ada masalah. Oke, udah ketemu hasilnya, kita pencet oke. Ya, sama ya hasilnya ya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan rumus gimana Pak? Kita ketik sama dengan, kemudian ini tadi adalah present value, berarti PV. Rate-nya 8%. Kemudian N per number of period-nya adalah 6. Kemudian PMT annuitas enggak ada, 0. Kemudian FV future value-nya adalah 750.000 negatif. Kemudian type-nya enggak perlu ada, langsung aja berarti satu kurung tutup, pencet enter. Oke, ketemu ya, sama ya. Oke. Nah, soal berikutnya. Ini apa nih? Arthur Company is considering investing in an annuity contract. Annuity contract berarti ini jelas anuitas nih. That will return 46.000 annually. Oh, dia akan membayarkan secara tahunan. Berapa jumlah pembayarannya? 46.000. Berarti 46.000 annual payment. Jadi PMT anuitas sebesar 46.000 at the end of each year for 15 years. At the end of the period berarti tipenya adalah 0, type 0. Kemudian 15 tahun, number of periodnya adalah 15. What amount should Arthur Company pay for this investment if it earns an 8% return? Returnnya adalah, tingkat suku bunganya adalah 8%. Nah, tentu saja ini kita akan lakukan present value. Kita pengen tahu. Jadi kalau kita menyetorkan 46.000 setiap tahun selama 15 tahun, sebenarnya nilai sekarangnya tuh berapa? Gitu ya. Nilai sekarang yang harus disediakan tuh berapa? Oke. Kita hitung. Kita gunakan jendela fungsi fx.
Jendela fungsi present value, oke. Oke ya. Kemudian rate-nya adalah 8%. N/nya 15. PMT anuitasnya tadi annual payment-nya 46.000. Oh, negatif ya. Negatif 46.000. Kemudian FV-nya enggak ada. Oke, enggak ada. Type harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena ini annuity. Di akhir atau di awal? Di akhir. Yang ini tadi at the end of period. Berarti diisi dengan 0. Oke. Kalau ini diisi 1 gimana Pak, sama atau beda? Kita cek ya. Ini hasilnya 393 sekian. Kita cek kalau ini kita isi 1. Beda. Ya, beda. Jadi kita isi angka 0 karena at the end of period. Pencet OK. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita menggunakan rumus tulis gimana Pak? Sama dengan present value. Ini ya, present value. Kemudian rate-nya 8%. Kemudian N/nya 15, number of period-nya. Anuitasnya, PMT-nya adalah 46.000 minus. Kemudian FV-nya 0, future value-nya 0, dan tipenya adalah 0. Enter. Hasilnya sama ya, nggak ada masalah. Oke. Kemudian soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini gabungan. Tadi Frank and Maureen Fantasy invested 5.000 in saving accounts dengan tingkat suku bunga 5%. Annual interest when their daughter Angela was born. Ini dia ceritanya, Frank and Maureen ini dia menginvestasikan 5.000 dolar sekali saja di awal kelahirannya si anak mereka yang bernama Angela. Kemudian mereka juga mendepositokan uang senilai 1.000 dolar di setiap kali si Angela anak mereka itu berulang tahun, sampai dengan nanti ulang tahun di usia yang ke-18. Berarti ada 18 tahun. Pertanyaannya, how much was in the saving account on her 18th birthday? Jadi nanti di akhir tahun ke-18 pas si Angela ulang tahun, usianya 18, berapa sih uang yang sudah dapat diterima oleh Frank, Maureen, Fantasy, and Angela ini. Oke. Jadi kita singkat, yang diketahui adalah savingnya 5.000. Ini saving ini merupakan FV. Ya, FV. Kenapa FV? Karena kita hendak mencari future value, ya, future value. Ya, oh ini bukan FV ya, ini berarti PV, ya, PV, ya, PV. Kita mau mencari future value, ya, kita mau cari future value. Berarti ini PV. PV-nya 5.000. Ini sekali bayar saja, ini 5.000 ini. Kan tadi depositnya sekali. Yang berkali-kali itu adalah yang 1.000 ini ya. Sehingga 1.000 ini merupakan PMT. Tingkat suku bunganya 5%, N/nya periodenya 18, dan type-nya adalah type 0. Kenapa type 0? Karena 1.000 ini bayarnya adalah ketika si Angela berulang tahun. Ketika si Angela berulang tahun itu pasti di akhir periode. Ulang tahun pertama dirayakan di akhir periode tahun pertama. Ulang tahun kedua dilakukan di akhir tahun kedua. Oke, sehingga type-nya 0. Oke, berarti di sini kita gunakan jendela fungsi fx. Ini kita pilih yang VV, future value maksudnya, FV future value. Rate-nya adalah 5%. Kemudian number of period-nya, N/nya 18. PMT itu yang annuity. Yang mana yang annuity? Tadi yang 1.000 ini ya, PMT-nya berarti kita kasih tanda negatif 1.000, jangan lupa. Kemudian langsung saja PV-nya yang mana 5.000, yang ini 5.000. Ini kita isi dengan tanda negatif juga 5.000 ya, PV-nya. Kemudian type-nya adalah 0 karena di akhir periode. Ini hasilnya, kita pencet OK. 4165,48. Oke. Ini satuannya bukan Rp ya, sebenarnya satuannya adalah dolar. Karena default di laptop saya Rp ya, sudah jadinya Rp. Oke. Kemudian kalau kita tulis rumus sama aja, berarti FV future value, rate-nya 5%, N/nya 18,
Berikutnya PMT-nya adalah 1000, ya, PMT-nya 1000 negatif. Oh ya betul, yang diinvestasikan berkali-kali kan 1000, negatif 1000. Kemudian PV, present value-nya adalah 5000, negatif. Kemudian type-nya 0. Enter, hasilnya sama. Jadi nggak masalah ya, sudah betul. Berikutnya, soal yang terakhir untuk aplikasi Excel. Ini yang soal HANA Railroad. Jadi HANA Railroad itu menerbitkan obligasi, bukan saham, obligasi. Nilai pokok obligasinya 300.000. Tentu saja jangka waktunya 10 tahun. Tentu saja nanti di akhir tahun ke-10 HANA Railroad harus membayarkan kembali 300.000 ini. Sekali saja nanti di akhir tahun ke-10. Bonds paying an 11 interest rate. Nah, ada bunga, atas bonds itu ada bunga. Bondsnya dihitung dengan mengalihkan 11% terhadap 300.000. Namun lihat with interest payable semi-annually. Interestnya atau bunganya akan dibayarkan setiap setengah tahun sekali. Sehingga ini tengah tahunan. Kalau tengah tahunan, maka nanti ini 11% ini dibagi 2. Rate-nya adalah 11% bagi 2 sama dengan 5,5%. Oke. Kemudian the discount rate for such securities is 10%. Discount rate itu market rate. Artinya yang berlaku di pasaran. Nah, ini akan kita gunakan untuk mendiskontokan, to discount this bond. How much can HANA expect to receive for the sale of these bonds? Pada saat dia menjual bondnya, maka sebenarnya nilai uang yang diterima oleh si HANA itu berapa sih? Itu yang akan dihitung di sini. Sehingga kita summary-kan yang diketahui. Principal of bondnya adalah 300.000, ini sekali bayar nanti di akhir tahun ke-10. Kan kita pengen tahu berapa sebenarnya uang yang diterima, berarti saat ini gitu loh. Saat ini. Berarti ini nanti akan kita present value kan. Ini adalah nilai future value berarti. Nilai di akhir tahun ke-10. Pengen kita tarik di posisi saat ini tahun ke-0. Ya. Sehingga di sini FV-nya 300.000. Kemudian interest rate-nya adalah 5%. Kenapa 5%? Karena diskon rate-nya adalah 10%, tapi kan ini PA, per annum. Kan dibayarkan semi-annually. Setahun 2 kali, jadi dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5%. Kemudian annual interest-nya dalam hal ini adalah anuitas pasti PMT. Berapa annual interest-nya? Yaitu PMT-nya berapa anuitasnya? 16.500. Dari mana? 11% dibagi 2 karena semi annually dikalikan dengan 300.000 sama dengan 16.500. Periodenya adalah, lihat, perhatikan periodenya 10 tahun, tapi kan ini dibayarkannya semi annually, sehingga periodnya adalah sama dengan 10 dikalikan 2. Lupa, jadi yang dimaksud dengan period di dalam time value of money itu nggak melulu 1 tahun gitu ya Pak. Oh tidak. And period itu menunjukkan pembayarannya berapa kali. Ya. Nah, pembayarannya adalah 20 kali. NPER-nya, number of period-nya adalah 20 kali, yaitu 10 kali 2. Kemudian at the end of period, type 0. Ya, jelas kalau yang namanya bunga itu terutang kalau sudah dinikmati. Berarti kemudian issuance of bond, 6 bulan kemudian bayar bunga. Kan di akhir berarti. 6 bulan berikutnya lagi bayar bunga lagi. Kan berarti di akhir. Ya, pembayarannya di akhir. Jadi tipe 0. Oke, kita kerjakan dengan menggunakan jendela fungsi dulu. Oke, berarti akan kita present value kan. Kita pakai yang present value. Oke, rate-nya adalah 5%. Kemudian NPER, number of period-nya adalah 20, jangan lupa. Payment annuity, ya. Payment annuity-nya adalah tadi yang ini ya, 16.500, negatif jangan lupa. 16.500. FV, future value sekali bayar, single amount-nya adalah 300.000, negatif. Oke, type-nya adalah 0. Ini harus diisi karena kita ada punya anuitas, sehingga hasilnya sekian. Kita pencet OK. Oke, 318.693,32. Bagaimana kalau tulis rumus? Ya tulis aja. Di sini adalah present value, rate-nya 5%, titik koma, NPER, number of period-nya adalah 20. Kemudian PMT
Anuitasnya adalah 16.500 negatif. Berikutnya future value FV-nya adalah negatif 300.000 dan type-nya adalah 0. Oke, sudah ketemu semua? 318.693,32. Oke, sudah selesai sampai di sini. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan sampai di sini, sudah paham ya berarti ya bagaimana menggunakan Excel untuk solving future value dan present value, baik yang single amount maupun serial amount atau annuity. Sekali lagi caranya bisa menggunakan dua cara ini. Bisa menggunakan jendela fungsi yang seperti ini, bisa langsung diketikkan fungsinya yaitu sama dengan. Nanti kalau future value berarti sama dengan FV kurung buka, di situ sudah nanti dituntun ya. Kita akan dituntun apa-apa saja yang harus dimasukkan. Kalau mau mencari present value sama aja, ketik sama dengan PV kurung buka, nanti kita akan dituntun apa saja yang akan dimasukkan di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Saya berharap ini dapat mencerahkan pemahaman kita bersama mengenai using Microsoft Excel in order to solve future value and present value. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.